Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Indra Satya Pohan MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI, dan yang saya hormati teman-temanku seperjuangan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Toharo dan Tayamum. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Willy Andika dan teman saya Ramadiana, dan ada Tri Anggi Amara, dan ada Uswatun Hasana, dan ada Juan Pahreja. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan materi dari teman-teman saya. Tujuan dan hukum tahara. Tahara merupakan ciri terpenting dalam Islam yang berarti bersih dan suci seseorang secara lahir dan batin. Dalam kamus bahasa Arab, tahara berasal dari kata taharo. Secara bahasa etimologi berarti membersihkan dan mensucikan. Sedangkan menurut istilah terminologi bermakna menghilangkan hadas dan najis. Tahara berarti bersih dan terbebas dari kotoran atau noda, baik yang bersifat hissi, terlihat seperti najis, air seni atau lainnya, atau yang bersifat maknawi, seperti aib atau maksiat. Sedangkan secara istilah adalah menghilangkan hadas dan najis yang menghalangi pelaksanaan sholat dengan menggunakan air atau yang lainnya. Tujuan tahara adalah bersih dan suci dari segala hadas dan najis, atau dengan kata lain membersihkan dan mensucikan dari segala hadas dan najis yang dapat menghalangi pelaksanaan ibadah secara salat atau ibadah lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahara ialah bersih dan suci dari segala bentuk kotoran, baik hadas besar, hadas kecil, dan najis. Hal itu tidak berarti bahwa bersuci hanya dilakukan secara akan melakukan salat saja, tetapi dalam setiap waktu diri keadaan. Berdasarkan isi kandungan, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar dalam melaksanakan ibadah, kondisi tubuh atau badan harus bersih dan suci dari segala kotoran, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Adapun alasan bagi orang yang beriman untuk tidak bersuci dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat. Suci yang dimaksud tidak hanya pada badan saja, tetapi juga suci dari seluruh pakaian, tempat, dan yang lainnya. Dari beberapa dasar hukum tahara, maka dapat dipahami bahwa bersuci adalah wajib yang dilakukan bagi seorang muslim atau muslimah apabila ingin melaksanakan ibadah seperti sholat atau yang lainnya, sedangkan ia dalam keadaan terkena hadas atau najis. B. Definisi, tujuan, dan hukum wudhu. Secara bahasa, kata wudhu berasal dari kata al-wada'ah yang artinya bersih dan cerah. Jika kata ini dibaca al-wudhu artinya aktivitas wudhu, sedangkan jika dibaca al-wadu artinya air yang dipakai untuk berwudhu. Wudhu adalah membasuh bagian tertentu yang boleh ditetapkan dari anggota badan dengan air sebagai persiapan bagi seorang muslim untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu, yaitu wajah, dua tangan, kepala, dan kedua kaki dengan menggunakan air, dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil atau hal-hal yang dapat menghalangi seorang muslim melaksanakan ibadah salat atau ibadah lainnya. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai sikumu, lalu sapulah kepalamu dan kakimu hingga dua mata kaki." Ayat tersebut menjelaskan dasar hukum tentang berwudu, dan juga dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Allah tidak menerima sholat seorang di antara kamu bila berhadas sampai ia berwudu lebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari. Syarat fardu dan sunnah wudu. Adapun syarat-syarat wudu diantaranya, yang pertama Islam, kemudian yang kedua tamyiz, yang ketiga berhadas kecil atau dalam keadaan tidak berhadas besar, yang keempat menggunakan air yang suci lagi mensucikan, yang kelima tidak terhalangnya air ke anggota tubuh, biasanya berupa getah, cat, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan fardu wudu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Apabila salah satu dari fardu wudu tidak dikerjakan, maka wudunya tidak sah. Berikut adalah penjelasan tentang fardu wudu. Yang pertama, niat. Jadi berwudu itu harus disertai dengan niat. Yang kedua, membasuh seluruh muka, mulai dari tumbuhnya rambut, kepala, hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Selanjutnya, membasuh kedua tangan sampai siku. Lalu mengusap rambut, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir itu harus tertib, yaitu secara berurutan, melaksanakan dari awal sampai akhir sesuai anjuran. Sedangkan sunnah wudu maksudnya adalah hal-hal yang dianjurkan ketika berwudu. Maksudnya jika sunnah wudu ini tidak dilaksanakan, tidak mengapa. Wudu yang dilakukan tetap sah, namun tidak memperoleh pahala sunnah yang sempurna dalam berwudu. Jadi adapun sunnah wudu, yakni yang pertama membaca basmalah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak sempurna wudu seorang yang tidak menyebut nama Allah dalam berwudu. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian selanjutnya membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat membasuh lubang hidung sebelum berniat. Yang kelima menyapu seluruh kepala dengan air. Yang keenam mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Selanjutnya menyapu kedua telinga luar dan dalam. Kemudian membasuh sebanyak 3 kali. Kemudian menyela-nyela jari tangan dan juga jari kaki. Dan yang terakhir itu adalah membaca doa sesudah wudu. Syarat dan rukun tayamum. Berikut ini beberapa hal yang diwajibkan dalam tayamum. Yang pertama, niat. Nah, seorang muslim berniat untuk bertayamum, sebab dengan tayamum sesuatu yang tadinya tidak boleh dikerjakan menjadi boleh dikerjakan, seperti sholat dan ibadah lainnya. Nah, yang kedua itu dengan tanah yang suci, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 43, yang artinya, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik maupun suci, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Yang ketiga, sekali sentuh, maksudnya meletakkan kedua tangan di atas tanah. Yang keempat, mengusap muka dan kedua telapak tangan. Nah, sedangkan rukun tayamum sama halnya dengan berwudu yang masing-masing memiliki cara tertentu dalam pelaksanaannya yang harus diketahui oleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang apabila hendak melaksanakannya. Nah, berikut ini adalah cara-cara dalam tayamum. Yang pertama itu membaca basmalah dengan berniat seperti aku niat tayamum untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, meletakkan kedua tangan ke tanah atau debu yang suci. Apabila tidak ada tanah yang khusus disediakan, maka boleh ke dinding, ke jendela, ataupun kaca yang dianggap ada debunya. Boleh pasir, batu, atau yang lainnya. Nah, yang ketiga itu batu yang ada di tangan kemudian ditiup dengan tiupan ringan, baru mengusapkan debu ke wajah sekali usapan. Yang keempat, apabila seseorang menambahkan usapan ke lengan sampai siku, maka kembalilah diletakkan tangan ke debu, kemudian diusapkan kedua telapak tangannya ke lengannya hingga ke siku. Nah,
Dan jika hanya mengusap kedua telapak tangannya saja, maka hal itu dianggap sudah cukup baginya. F. Yang membatalkan wudhu. Tayamum bisa menjadi batal apabila mengalami hal-hal seperti yang pertama, segala sesuatu yang dapat membatalkan wudhu, maka dapat juga membatalkan tayamum. Sebab tayamum adalah pengganti wudhu.